Baiklah, selamat pagi Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, saudara-saudari sehat-sehat ya. Adapun tujuan kita pada pagi hari ini, kami akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang menggosok gigi yang bersih untuk menjaga ketahanan gigi kita dan kesehatan kita. Namun, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, doa akan saya pimpin sendiri. Kita satukan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih dan kemuliaan, limpah syukur dan pujian kami haturkan kepadamu atas kasih, rahmat dan anugerah serta waktu yang Engkau berikan bagi kami untuk berkumpul. Semoga ya Tuhan, karena kasih-Mu juga kami dapat menggunakan waktu ini sebaik mungkin, sehingga proses penyuluhan ini dapat berjalan dengan baik dan berdampak yang baik terhadap kesehatan kami. Hadirlah Engkau ya Tuhan bersama kami. Seluruh waktu ini kami persembahkan hanya kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, adapun tujuan kita melaksanakan penyuluhan ini yaitu untuk menambah pengetahuan pada kita semua, baik Bapak, baik Ibu dan saudara-saudari sekalian, baik itu juga kepada individu, keluarga, dan komunitas tentang langkah-langkah untuk menyikat gigi. Nah, cara yang baik menyikat gigi dan cara yang benar menyikat gigi dapat memperagakan menyikat gigi dengan menggunakan pantom gigi secara teratur sehingga setiap orang dapat membiasakan diri untuk menggosok gigi dengan cara yang baik dan benar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menampilkan PowerPoint tentang materi kita hari ini. Jadi, saya harapkan kita semuanya dapat menyimak dengan baik ya. Mohon sebentar ya. Iya, Suster. Baiklah Bapak dan Ibu, saudara-saudari, materi kita yaitu cara untuk menyikat gigi. Menyikat gigi ini adalah kegiatan yang selalu rutin kita lakukan. Setiap hari kita membersihkan gigi setidaknya 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan gigi kita. Nah, kapan-kapan saja sih kita harus sikat gigi? Sikat gigi yang baik dan benar itu harus kita lakukan 2 kali sehari, yaitu setelah makan dan saat kita mandi. Pada malam hari juga harus gosok gigi ya. Nah, kita pada malam hari harus gosok gigi karena aktivitas kuman tidaklah berhenti di malam hari. Mereka tidak tidur. Ya, ini adalah berita buruk. Ketika kita tidur, air liur perlahan mulai menurunkan jumlah produksinya. Seiring dengan itu, perlindungan alamiah kita ini atau saliva diproduksi menurun ke titik terendahnya. Akibatnya, gigi menjadi kurang terlindung dari serangan asam, menjadi berlubang dan menimbulkan rasa sakit. Jadi, menyikat gigi sebelum tidur sangatlah penting sekali. Nah, ketika kita menyikat gigi, apa saja sih yang kita perlukan? Hal-hal yang kita perlukan yang pertama adalah sikat gigi yang bersih, pasta gigi, dan air bersih. Lalu, sikat gigi yang mana yang harus kita gunakan? Sikat gigi yang kita gunakan adalah sikat gigi yang baik, jangan yang rusak. Lalu, kenapa sih kita harus sikat gigi? Kita itu gosok gigi untuk menjaga kebersihan gigi kita. Lalu, apa akibatnya jika kita tidak gosok gigi? Jika kita tidak gosok gigi, banyak hal yang akan diakibatkan. Yang pertama, mulut kita akan bau, gigi akan keropos, sakit gigi, dan gigi kita akan berlubang. Lalu, bagaimana cara menyikat gigi yang benar?
Sikat gigi yang benar yaitu yang pertama, digosok adalah gigi bagian depan, lalu arahnya dari atas ke bawah. Bila gigi bawah yang disikat, arahnya dari bawah ke atas. Nah, untuk permukaan samping, sikat dengan gerakan maju mundur. Untuk gigi depan, bagian bawah, sikat dari bawah ke atas, dan begitu juga sebaliknya. Lalu, lakukan gerakan menyikat ringan dari kanan ke kiri dan sebaliknya. Lakukan juga gerakan memutar. Lakukan hal yang sama di bagian dalam dan bagian luar. Sikat bagian permukaan gigi geraham yang digunakan untuk mengunyah. Maka, himbauan dari kita yaitu, ayo kita bersihkan gigi kita agar senyuman kita semakin indah. Lebih Baiklah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah materi yang telah saya paparkan. Jadi, sekarang saya mengajak kita semua untuk masuk ke sesi tanya jawab ya. Maka, untuk yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu atau mengangkat tangan bahasa Indonesianya. Nanti saya akan tunjuk satu persatu siapa yang bersedia. Ayo teman-teman. Izin bertanya suster. Baiklah, kepada Bapak Ganda Putra Pardosi, saya silahkan waktu dan tempatnya. Apakah kalau kita sudah menggosok gigi dengan baik dan benar akan membuat gigi kita sehat? Lalu bagaimana orang tua kita zaman dulu yang tidak menggosok gigi tapi giginya tetap kuat? Terima kasih suster. Baik Bapak Putra, pertanyaan yang sangat bagus ya. Maka sekarang kita tampung dulu pertanyaannya ya. Kita lanjutkan kepada Ibu Deborah Manurung. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih suster. Saya izin bertanya, bagaimana kalau seandainya kita membeli sikat gigi, namun sikat yang dianjurkan sudah habis? Apakah kita tidak boleh memakai sikat yang seadanya saja, sembari menunggu sikat yang bagus ada? Baiklah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Sekarang kita lanjutkan dulu kepada Ibu Asri, nanti kita tampung dulu pertanyaannya ya Ibu. Baik, terima kasih suster untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya, di materi yang telah suster sampaikan tadi, apa alasannya tidak boleh memberikan susu botol kepada bayi yang sudah besar? Bukankah ketahanan giginya lebih baik daripada bayi yang baru lahir? Terima kasih, suster. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya sangat bagus-bagus semuanya. Saya sangat senang pertanyaannya karena sepertinya Bapak dan Ibu sangat menyimak materi yang saya sampaikan tadi. Nah, sebelum saya jawab, sekarang dari teman-teman Bapak dan Ibu sekalian, adakah yang bersedia membantu menjawab sebelum saya mulai? Ayo Pak, Ibu. Saya suster. Silahkan Ibu CC. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Deborah, yang dimana pertanyaannya, saat kita hendak membeli sikat gigi yang sesuai dengan anjuran sikat gigi yang baik, namun kebetulan sudah habis stoknya. Nah, apakah kita tidak boleh memakai sikat gigi yang ada saja dulu? Jadi di sini menurut saya itu kita gunakan saja dulu yang ada, menunggu kita membeli sikat seperti yang dianjurkan. Tapi mungkin kita menggunakan dengan pelan-pelan saja, jangan sampai membuat gusi kita berdarah. Karena kalau kita
menunggu sikat gigi yang dianjurkan, tidak mungkin kan kita tidak sikat gigi selama sikat gigi itu ada. Terima kasih, Suster. Baiklah, terima kasih Ibu C. Jawaban yang sangat bagus ya. Nah, begitu ya Ibu Deborah jawabannya tadi yang diberikan oleh Ibu CC itu. Nah, memang kalau kita sudah kehabisan gigi, tidak perlu kita harus memakai yang sudah bekas-bekas seperti itu. Bisa saja kita pakai dulu yang diberi di tempat terdekat. Namun, alangkah baiknya lagi kalau sikat gigi yang dianjurkan itu kita cari di toko, di Indomaret, di apotik, di manalah yang terdekat seperti itu ya. Karena itu kan sudah dianjurkan. Nah, jadi itu harus biasanya itu sudah ada kok di tempat-tempat terdekat itu disediakan. Maka kita cari supaya ketahanan gigi kita tetap terjamin seperti itu ya Ibu Deborah ya. Baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang mau bersedia menjawab sebelum saya lanjutkan? Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, karena mungkin semua masih menghayati seperti itu ya, biar saya jawab pertanyaan dari Bapak Ganda tadi ya. Tadi pertanyaan Bapak Ganda sangat menarik ya, dikatakan, jadi mengapa orang-orang zaman dulu itu walaupun tidak sikat gigi, tetapi giginya bisa kuat? Karena jawabannya begini Pak Ganda, kalau kita ingat pada zaman dulu itu, orang-orang tidak mengenal yang namanya penyedap rasa, pemanis buatan, permen, coklat, obat-obatan, dan yang lainnya. Nah, itu kan yang membuat gigi kita menjadi rusak, Pak. Mereka memakan dedaunan, misalnya sirih. Nah, ini kan merupakan obat herbal bagi tubuh kita, juga menjadi kesehatan yang bisa merawat gigi kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan orang zaman sekarang ini, semuanya sudah mengenal penyedap rasa, coklat, permen. Begitu juga dengan bapak-bapak dan ibu sekalian kan, semua sudah mengenal yang namanya penyedap rasa, permen. Nah, itu kira-kira jawaban yang bisa saya berikan kepada Bapak Ganda ya Pak. Apakah jawabannya bisa diterima Pak Ganda? Ya, Suster, terima kasih Suster atas jawabannya, Suster. Baik, terima kasih Pak Ganda. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan kembali. Tadi pertanyaan dari Ibu Asri Manik belum terjawab ya. Apakah masih ada yang bersedia untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Asri Manik? Ya baiklah, Ibu Angel sudah raise hand. Kami persilahkan ke Ibu Angel untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Asri ya Ibu. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Asri Manik, yang dimana pertanyaannya, apa alasannya tidak boleh memberikan susu botol kepada bayi yang sudah besar? Bukankah ketahanan giginya lebih baik daripada anak-anak? Nah, jawabannya adalah karena menurut dari Healthy Children, gula yang ada pada susu dapat menempel dalam mulut bayi dalam waktu lebih lama. Ini membuat gula melekat lama pada permukaan gigi bayi. Tubuh akan mengubah gula menjadi asam oleh bakteri yang ada dalam mulut bayi. Hal ini kemudian dapat mengakibatkan kerusakan gigi pada bayi. Terima kasih. Baiklah Ibu Angel, jawaban yang sangat bagus ya Ibu. Memang pemberian susu itu untuk bayi sangatlah tidak bagus karena nanti susunya itu kan akan menempel giginya dan akan menyebabkan kerusakan pada gigi, begitu ya Ibu Asri. Dan kepada Ibu Asri, apakah jawabannya sudah jelas Ibu Asri? Baik, Suster. Atau sudah selesai? Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian?
Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, jika tidak ada lagi sekarang, saya akan menampilkan sebuah video singkat tentang cara menggosok gigi yang benar dan baik. Apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk melihatnya sebentar? Bersedia, Bersedia, suster. suster. Iya, suster. Baiklah Bapak dan Ibu, mohon waktunya sebentar ya Pak. Bapak dan Ibu, apakah videonya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, suster. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah video yang dapat saya tampilkan tadi. Apakah videonya bermanfaat Bapak dan Ibu? Ada yang ingin memberi sesuatu gitu? Nah, saya rasa videonya sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan itu dapat kita pelajari sehingga di dalam menyikat gigi juga kita dapat menyikat gigi dengan baik sehingga kita dapat menjaga kesehatan gigi kita ya. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, tidak terasa ya Bapak dan Ibu, kita sudah lama berbincang-bincang dalam acara penyuluhan ini. Sekarang kesimpulan yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang telah saya sampaikan tadi tentang penyuluhan untuk menyikat gigi yang benar dan baik ini dapat Bapak dan Ibu terapkan di dalam kegiatan Bapak dan Ibu sehari-hari, sehingga ini juga membawa dampak yang baik dan menjadi kesehatan bagi kita. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, demikianlah waktu dan pemaparan serta penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Akhir kata saya mohon maaf apabila dalam penyuluhan ini saya ada melakukan kesalahan. Dan sekarang apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu hal atau kita akhiri? Bagaimana Bapak dan Ibu? Sepertinya diakhiri, suster. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih untuk waktunya, terima kasih atas untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita tetap sehat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri dengan berdoa ya Bapak dan Ibu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan yang Maha Baik atas rahmat dan anugerah yang Engkau limpahkan bagi kami, terutama atas waktu yang Engkau berikan bagi kami dalam acara penyuluhan, secara khusus dalam penyuluhan sikat gigi. Semoga ya Bapa, kami semakin hari semakin mampu untuk menjaga kesehatan kami, terlebih atas materi pokok yang telah dipaparkan tadi. Hanya Engkaulah Bapa yang senantiasa kami puji, dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.